Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan kita masih membahas kitab Siyar atau tentang jihad sampai pada hadis 1559. Ini masih membahas tentang bab apakah orang kafir kalau ikut perang bersama umat Islam apakah dapat jatah rampasan perang. Sudah dibahas apakah wanita dapat jatah, menurut jumhur tidak. Sudah dibahas apakah budak dapat jatah, menurut jumhur tidak. Nah sekarang apakah orang kafir dapat jatah? Hadis 1559 An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qadimtu, saya datang ala Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi nafarin, bersama sekelompok orang, minal asy'ariyin, dari orang-orang Asy'ari. Datangnya kemana? Khaybar, ke Khaybar. Fa ashama lana, lalu beliau memberikan bagian kepada kami, ma'al ladzina, bersama orang-orang yang iftatahuha, mereka telah menaklukkan Khaybar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang tidak ikut perang pun bisa mendapatkan jatah ghanimah. Apabila mereka menyusul ke perang, perangnya sudah selesai tapi ghanimahnya belum dibagi. Ini orang-orang Asy'ari, mereka datang ke Khaybar, perangnya sudah selesai. Jadi mereka tidak ikut perang, tapi mereka datang sebagai muslimin. Nah, kalau babnya tadi berbeda ya. Kalau babnya adalah kalau ada ahli zimmah berperang bersama umat Islam, apakah dapat jatah ataukah tidak dapat. Nah itu sudah dibahas pada hadis sebelumnya, yaitu menurut sebagian ulama tidak mendapatkan jatah, menurut sebagian ulama mereka mendapatkan jatah karena menghadiri peperangan bersama umat Islam. Nah di sini Imam Tirmidzi menyebutkan riwayat yang lain yang berbeda dengan pembahasan di atas, tapi ada kemiripan. Kemiripannya apa? Kemiripannya sama-sama hadir dalam perang. Perang Khaybar sudah selesai. Kemudian kaum muslimin datang terlambat. Nah ternyata ketika datang terlambat dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatah dari ghanimah, fa'ashama, dikasih jatah. Nah maka perbedaannya adalah kalau di atas itu yang hadir orang-orang kafir, kalau di sini yang hadir umat Islam. Kalau di atas Nabi tidak kasih, kalau di sini Nabi kasih. Maka di sini Imam Tirmidzi mengatakan wal amalu ala hadza, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda ba'di ahli ilm, menurut sebagian ulama. Qala al-Auza'i, berkata Imam Auza'i, man lahiqa bil muslimin, barang siapa yang bergabung dengan umat Islam qabla ayyushama lil khail, sebelum dibagi-bagi ghanimah untuk kuda, ushima lahu, maka dia pun mendapatkan ghanimah pula, meskipun tidak ikut dalam peperangan karena perangnya sudah selesai. Tapi karena nyusul gabung, dia melihat ada harta dibagi, maka pasnya ikut dapat bagian. Tapi kalau sudah dibagi nggak dapat bagian.
Jadi datang ghanimah sudah selesai dibagi, dia nggak dapat. Kalau datang ghanimah belum dibagi, maka dia dapat. Apakah ada hal yang serupa ini? Ada, tetapi tidak persis, yaitu dalam bab pembagian warisan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat yang ke-8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau menghadiri pembagian warisan kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berilah rezeki kepada mereka semua dari warisan yang dibagi, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Diberi sedikit, tidak dikasih harta warisan secara total, tidak ya, tapi hanya diberi sedikit bagian dari warisan tersebut supaya dia tidak ngiler ketika melihat harta dibagi sementara dia tidak mendapatkan harta tersebut. Kita lanjutkan berikutnya, babu majaa fi, bab tentang al-intifa, memanfaatkan bi'aniyatil musyrikin, wadahnya orang-orang kafir. Jadi wadahnya orang kafir boleh dipakai atau tidak? Orang kafir punya gelas, boleh enggak gelasnya dipakai? Orang kafir punya piring, boleh enggak piringnya dipakai? Kita punya tetangga kafir, kita bertamu ke rumahnya, dikasih hidangan, boleh enggak dimakan? Kita punya kerabat kafir, hari raya dia datang ke rumah kita, kemudian membawa oleh-oleh, boleh enggak dimakan? Wadahnya boleh enggak dipakai? Ini yang dibahas. 1560 dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dia berkata, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuduri, periuk-periuknya al-majus, orang-orang majusi. Faqala, maka beliau bersabda, angkuha, bersihkanlah periuk-periuk tadi, ghuslan, dengan dicuci, wadbuhu, dan memasaklah, fiha, di dalam periuk-periuk tadi. Wanaha, dan beliau melarang, an kulli, dari setiap sabu'in, binatang buas, dzinabin, yang memiliki taring. Hadis ini menunjukkan bahwa wadahnya orang kafir boleh dipakai, tetapi setelah ghuslan, dicuci. Maksudnya setelah dicuci kalau ada najisnya. Adapun kalau tidak ada najisnya, alias sudah bersih, maka tidak perlu dicuci. Jadi misalnya ini ada orang kafir makan, setelah dia makan kita pakai, nah kita lihat apakah bekas makannya najis atau tidak. Oh ternyata dia habis makan sate babi, nah ini baru berlaku hadis ini, angkuha ghuslan, kamu bersihkan dengan dicuci, tidak boleh langsung kita pakai. Tapi kalau orang muslim makan, setelah dia selesai makan belum dicuci, langsung kita pakai piringnya tadi, masih kotor, masih ada bekas sayurnya, nggak apa-apa, karena orang muslim makannya pasti yang halal. Tapi kalau orang kafir, maka kita lihat dulu, ini yang dimakan apa ini? Yang dimakan ternyata babi, najis, maka dicuci dulu. Yang dimakan ternyata ayam, sama juga, dicuci dulu. Kenapa? Karena orang kafir nyembelih, sembelihannya ini haram. Berarti ayam yang dia sembelih juga haram. Itu kalau orang kafir yang non ahli kitab seperti majusi. Tapi kalau ahli kitab, maka sembelihannya halal. Jadi orang-orang kafir di sekitar kita ini dibagi dua. Ada yang sembelihnya halal, ada yang sembelihnya haram. Kalau dia ahli kitab, maka sembelihnya halal. Yahudi, Nasrani, itu sembelihannya halal. Tapi kalau dia non ahli kitab, Hindu, Buddha, apalagi yang macam-macam ya, maka itu sembelihannya haram. Sehingga kalau kita memakan dengan piring yang mereka pakai, belum dicuci, kita cuci dulu. Kalau itu adalah bekas dari sembelihan mereka yang najis tadi ya, karena bangkai. Kita lanjutkan berikutnya.
Dan ini tidak ada nomornya. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani juga dia mengatakan, ataitu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, inna, sesungguhnya kami bi ardi qaumin, di kampung suatu kaum ahli kitab, yang mereka adalah ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Na'kulu fi aniyatihim, kami makan pada wadah-wadah mereka. Qala, beliau bersabda, in wajadtum, jika kalian mendapati ghaira aniyatihim, selain wadah-wadah mereka, fala ta'kulu fiha, maka jangan kalian makan pada wadah-wadah tersebut. Fa illam tajidu, tapi kalau kalian tidak mendapati wadah yang lain, faghsiluha, maka cucilah wadah tersebut, wa kulu fiha, dan makanlah pada wadah tersebut. Hadis ini zahirnya wadahnya orang kafir najis semua, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah karena mereka sudah menggunakan untuk sesuatu yang najis. Gelasnya digunakan untuk minuman keras, piringnya digunakan untuk makan babi. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi, kalau kalian mendapati yang lain maka jangan makan dengan piring mereka. Kenapa? Karena bekas babi. Jangan minum pada gelas mereka. Kenapa? Karena bekas minuman keras. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya, wadahnya orang kafir suci atau najis? Suci, kecuali kalau digunakan untuk yang najis. Orang kafir buat teh, setelah tehnya habis, kemudian wadah itu kita pakai, boleh tidak? Boleh, karena teh adalah suci. Maka hukum asalnya adalah suci. Adapun hadis ini, kalau kalian mendapati selain wadahnya orang kafir, jangan makan pada wadah mereka, itu maksudnya karena digunakan untuk yang najis. Taunya dari mana? Kan di sini nggak ada. Nah, taunya dari hadis yang lain yang lebih lengkap. Riwayat Abu Dawud disebutkan, inna nujawiru ahlal kitab, kami ini bertetangga dengan ahli kitab. Wahum yadbukhuna fi qudurihimul khinzir, sementara mereka memasak pada periuk mereka babi. Wa yashrabuna fi aniyatihimul khamr, dan mereka minum pada wadah mereka minuman keras. Maka Nabi mengatakan ini tadi, kalau kalian mendapati wadah yang lain, jangan pakai wadah tadi. Kalau tidak ada wadah yang lain, silahkan dicuci, baru kemudian dipakai. Nah, makanya ada sababul wurudnya. Jadi kadang-kadang memahami hadis itu harus mengetahui sababul wurud, sebab munculnya hadis. Kenapa Nabi bersabda seperti itu? Sebabnya apa? Perlu dipelajari. Sama dengan ayat Quran. Kadang-kadang ada ayat Quran harus kita mengetahui sababun nuzul. Sebab turunnya ayat itu apa? Kalau kita tidak mengetahui sebab turunnya, bisa salah paham. Sama juga hadis ini. Kalau kita tidak mengetahui sebab kenapa Nabi bersabda, bisa salah paham. Dan itu terjadi di masyarakat. Karena saya punya tetangga muslim, dia mengatakan, saya kalau bertamu kepada kerabat saya yang kafir, maka saya paskan hari Senin atau hari Kamis. Kenapa? Supaya kalau disuguhi punya alasan saya lagi puasa. Karena dianggap wadah mereka najis. Itu salah paham. Kenapa salah paham? Gara-gara membaca hadis ini tapi tidak mengetahui sababul wurudnya. Karena itu hati-hati, Pak. Memahami hadis jangan hanya baca teksnya saja, tapi lihat penjelasan para ulama. Memahami hadis jangan pakai nalar kita sendiri, tapi pahami dengan nalarnya para ulama. Kita bukan ulama, nanti salah paham kalau kita memahami dengan pemahaman kita masing-masing. Berikutnya babun fin nafal, bab tentang nafal. Nafal itu artinya adalah tambahan, ziyadah. Sama dengan sholat nafilah, sholat sunnah disebut sholat nafilah karena apa? Karena tambahan.
Sudah ada yang wajib 5 waktu, kemudian kita tambahkan yang sunnah, maka namanya nafilah. Nah, nafal itu juga seperti itu, tambahan. Tambahan dalam bab apa? Dalam bab rampasan perang. Perang sudah selesai, rampasan sudah dikumpulkan, kemudian dibagi-bagi. Masing-masing pasukan dapat jatah 5 ekor unta misalnya. Nah, kemudian ini panglima perangnya ingin memberikan tambahan. Kalian sudah dapat 5 ekor, saya kasih tambahan 1 ekor, sehingga dapat jatah 6 ekor. 5 ekornya dari ghanimahnya, 1 ekornya dari tambahannya. Ya, boleh seperti itu. Panglima perang boleh menetapkan tambahan itu. Dalilnya 1561. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yunaffilu, memberikan tambahan, fil bad'ah, pada waktu berangkat perang, ar-rubu'a, 1/4, wa fil quful, dan pada waktu pulang dari perang, as-thuluth, 1/3. Ini hadis susah dipaham kecuali kalau dikasih contoh. Contohnya gini Pak, dari Madinah berangkat perang ke Tabuk misalnya. Sebelum sampai ke Tabuk itu kadang-kadang Nabi mengirim sebagian pasukan, sebagian dikirim ke utara, sebagian dikirim ke selatan, menyerang orang-orang kafir yang di utara dan menyerang orang-orang kafir yang ada di selatan. Nah, kalau ada yang dikirim seperti itu namanya fil bada'ah, pada waktu berangkat, maka dia mendapatkan tambahan rubu' 1/4. 1/4 dari apa? 1/4 dari ghanimah yang mereka dapatkan ketika mereka dikirim tadi, ya. Ini ada rombongan 1000 orang, kemudian dikirim 10 orang untuk nyerang ke arah utara. Kemudian setelah menyerang mereka dapat ghanimah. Ghanimahnya berapa? Misalnya 100 unta. Nah, Nabi ngambil 1/4-nya. 1/4 dari 100 unta berarti 25 unta. 25 unta dibagi untuk 10 orang yang tadi dikirim. Kenapa? Karena di sana sudah punya aksi, ya, melakukan peperangan kecil. Nah, maka dapat apa? Tambahan. Wa fil kuful, tapi kalau mengirimnya itu pada waktu pulang, maka dia mendapatkan jatah 1/3. Perang sudah selesai, tujuan pertama sudah selesai, yaitu di Tabuk misalnya. Kemudian pulang ke Madinah, okay? Nah, pas pulang ke Madinah, kadang-kadang Nabi ngirim lagi, ini pasukan dikirim ke sana, ke kiri, ya, 10 orang pasukan. Kemudian dikirim dan mereka menang, dapat ghanimah. Ghanimahnya berapa? Misalnya 75 unta. Nah, maka karena mendapat 75 unta, mereka dikasih 1/3-nya, yaitu 25 unta. Maka kalau dikirimnya itu adalah fil bad'ah, ketika berangkat, maka tambahnya cuma 1/4. Tapi kalau ketika dikirimnya pas pulang, maka tambahannya itu 1/3. Lebih banyak jatahnya pas pulang. Kenapa? Karena pas pulang itu sudah lelah, perang sudah selesai, luka-luka, lelah-lelah, sudah lelah, sudah luka, masih dikirim perang. Nah, dikasih tambahan lebih banyak. Makanya dari sini diambil pelajaran bahwa di dalam Islam itu memberikan gaji atau upah itu hendaklah yang adil. Misalnya pekerjaannya lebih banyak, jangan dikasih upah dengan yang pekerjaannya lebih sedikit. Ini kerjanya dari jam 5 sampai jam 6, berarti cuma 1 jam. Upahnya 50.000. Kemudian yang kerjanya 2 jam juga 50.000. Nggak adil, Pak. Kalau nggak adil itu nanti menyebabkan ketidakrukunan antara pekerja. Kenapa? Saya kerjanya sama dia sama, kok gajinya dibedakan? Kalau beda pangkat lain lagi. Beda pangkat, pangkat atas dengan pangkat bawah, tentu saja yang atas gajinya lebih besar, itu wajar. Meskipun kerjanya sama-sama 1 jam, tapi pangkat tinggi maka gajinya lebih besar, itu masalah lain, ya. Tapi kalau pangkatnya sama,
pekerjaannya berbeda, kemudian gajinya disamakan. Ini enggak adil. Seperti ini menyebabkan ketidakbagusan antar pekerja. Maka Rasulullah di sini ngasih secara adil, ya, sesuai dengan beratnya atau lelahnya pekerjaan. Berikutnya, ini tidak ada nomornya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanaffala, beliau itu mengambil nafal, mengambil ghanimah, sayfahu, pedang beliau, dzal faqar, yang namanya dzal faqar, yauma badrin, pada hari perang Badar. Wa huwa, dan pedang itulah, alladzi ra'a, yang beliau melihat di dalam pedang tadi, ar-ru'ya, suatu mimpi, yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Kata-kata tanaffala di sini artinya bukan nafal yang sedang kita bahas. Nafal yang sedang kita bahas adalah tambahan dari ghanimah. Tapi nafal yang dimaksud di sini adalah ghanimahnya sendiri. Sehingga perlu diperhatikan, kata-kata nafal kadang artinya ghanimah, kadang artinya tambahan dari ghanimah. Nah, yang di sini artinya adalah ghanimah itu sendiri. Tanaffala, beliau mengambil ghanimah. Jadi ghanimah, rampasan perang, kan sebagiannya milik Nabi kan, seperlimanya kan untuk Nabi. Nah, seperlimanya yang untuk Nabi itu beliau mengambil sebagiannya, itu berupa pedang dzal faqar. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa pedangnya Nabi itu punya nama dzal faqar. Sama juga ontanya Nabi ada namanya qaswa. Sama juga keledainya Nabi ada namanya duldul. Maka barang-barang Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk kendaraan-kendaraannya itu dikasih nama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Kita punya kendaraan dikasih nama. Kana farasuhu, kendaraan kuda Nabi, yuqalu lahul murtajiz, namanya murtajiz. Naqatuhu, onta Nabi, namanya qaswa. Baghlatuhu, bighal Nabi, namanya duldul. Himaruhu, keledai Nabi, namanya ufair. Dir'uhu, baju besi Nabi, dzatul fudul, namanya dzatul fudul. Sayfuhu, pedangnya Nabi, dzal faqar, namanya dzul faqar. Tapi saya jujur, dengan hadis yang lengkap seperti ini, derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mensahihkan, ada juga yang mendhaifkan. Tetapi penamaan terhadap kendaraan itu sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Sehingga kalau panjenengan punya mobil silahkan dikasih nama, punya motor dikasih nama, punya sepeda ontel kasih nama, silahkan, namanya apa, bebas. Kemudian yang dimaksud di sini, Nabi bermimpi pada perang Uhud. Maksudnya adalah pada saat perang Uhud, Rasulullah bermimpi membawa pedang, pedangnya kemudian ada lukanya, ya. Apa namanya, rusak, ya. Jadi pedang untuk perang kemudian ada lukanya, ya. Pedangnya agak rusak, ya. Nah, apa tafsirannya itu? Tafsirannya adalah adanya kekalahan pada perang Uhud. Jadi ketika mimpi beliau membawa pedang dzal faqar, melihat pedangnya ada rusaknya. Tafsirannya apa? Tafsirannya kalah dalam perang. Kalau menang dalam perang, maka pedangnya masih utuh. Kalau kalah dalam perang, maka pedangnya ada lukanya atau ada rusaknya. Maka tafsiran mimpi ini bisa dipahami secara nalar sebenarnya. Pedang rusak berarti perang kalah, kan nalar, Pak? Namanya perang pakai pedang. Pedangnya rusak berarti tanda kalah. Nah, itu sesuatu yang bisa dinalar. Maka bisa kita menafsirkan mimpi dengan sesuatu penalaran yang masuk akal seperti itu.
Kemudian di sini oleh Imam Tirmidzi disebutkan perselisihan pendapat para ulama. Para ulama berselisih pendapat tentang nafal dari khumus. Kata Malik bin Anas, tidak pernah sampai berita kepada saya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambahan pada semua perang, tetapi beliau hanya memberikan tambahan pada sebagian perang, dan itu tiada lain sesuai dengan ijtihad dari panglima perang. Boleh itu di awal ghanimah, boleh juga di akhir ghanimah. Imam Mansur bertanya kepada Imam Ahmad, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan apabila beliau itu keluar untuk perang, memberikannya tambahannya 1/4 setelah dikasih 1/5 ghanimah, dan apabila beliau pulang maka beliau menambahi 1/3 setelah dikasih 1/5 ghanimah. Maka Imam Ahmad mengatakan dia mengeluarkan 1/5, kemudian dia memberikan tambahan dari sisanya, dan tidak boleh lebih dari itu. Ya, ini adalah pemahaman Imam Ahmad. Jadi cara ngasih tambahan gimana? Cara ngasih tambahan 1/5-nya ini harus dikeluarkan dulu, Pak. Jadi rampasan perang dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, ambil 1/5. 1/5 milik siapa? 1/5 untuk Allah, untuk Rasul, dan seterusnya yang disebutkan dalam Quran. 4/5-nya diberikan kepada para pasukan, dibagi secara adil. Thumma yunaffilu mimma baqiya, kemudian dia memberikan tambahan dari sisanya, artinya dari 1/5 tadi. Jangan mengambil tambahan sebelum dikeluarkan khumus. Thumma yunaffil mimma baqiya, kemudian dia memberikan tambahan dari sisanya, sisa dari 1/5 tadi. Maka 1/5-nya disisihkan dulu. Artinya jangan memberikan tambahan kecuali 1/5-nya sudah diambil. Tidak boleh ngasih tambahan sebelum 1/5 diambil. Jelas nih? Maka urutannya adalah setelah harta ghanimah dikumpulkan, ambil 1/5-nya. Kalau sudah ngambil 1/5-nya, kemudian mau ngasih nafal, ngasih tambahan, silahkan. Tidak boleh dibalik, saya ngasih tambahan dulu, baru kemudian 1/5-nya diambil setelah itu, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita ngasih tambahan dulu, 1/5-nya belum diambil, berarti nanti 1/5-nya jadi berkurang. Biarkan ghanimahnya utuh, kalau sudah utuh diambil 1/5-nya, karena 1/5-nya ini milik Allah, milik Rasul, milik kerabat-kerabat Rasul, dan seterusnya yang disebutkan dalam Quran. Mari kita lihat ayatnya supaya lebih jelas. Wa'lamu annama ghanimtum min syai', ketahuilah bahwasanya ghanimah maka 1/5-nya itu diberikan kepada Allah dan Rasul dan kerabat-kerabatnya Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil. Nah, maka nafalnya, tambahannya dikasih setelah 1/5-nya diambil. Jangan nafal dulu, karena nanti jatahnya Allah dan Rasul jadi sedikit, karena sudah kita kurangi untuk nafal. Itu pemahaman dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat pertama, ya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan wa hadzal haditsu, adapun hadis ini ala ma qala Ibnul Musayyab, sesuai pemahaman Sa'id bin Musayyab, an-nafalu minal khumusi, bahwasanya nafal itu, tambahan itu diambilkan dari khumus, dari 1/5. Qala Ishaq, berkata Imam Ishaq bin Rahuyah, kama qala, saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Bab berikutnya, babu ma jaa fi, bab tentang man qatala qatilan, barang siapa yang membunuh seseorang yang terbunuh, falahu salabuh, maka dia mendapatkan salabnya. Salab itu adalah harta yang dibawa oleh pasukan pada saat berperang.
Dia membawa baju besi, dia membawa arloji, dia membawa topeng besi, helm besi. Nah, itu semuanya adalah salab namanya. Kalau saya berhasil membunuh orang tadi, maka semua salab dia menjadi milik saya. Tidak dimasukkan dalam harta ghanimah. Jadi ketika sudah selesai perang, itu urutannya salabnya diambil dulu, Pak. Siapa yang membunuh orang ini? Oh, orang ini yang membunuh A. Nah, maka si A suruh ngambil salabnya. Ini ada orang mati nih, siapa yang membunuh? Oh, ini yang membunuh B. Nah, B disuruh mengambil salabnya. Kalau salabnya sudah dikasihkan kepada orang-orang yang membunuh, baru kemudian sisa harta itu dikumpulkan, namanya harta ghanimah. Kalau sudah harta ghanimah terkumpul, maka ambil 1/5. 1/5 dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diambil 1/5, nah silahkan kemudian dibagi. Nah, setelah dibagi, kalau mau ngasih nafal, silahkan dari 1/5 tadi, atau ngasih nafal dari harta ghanimah sebelum dibagi. Bebas. Ada pendapat yang sudah kita baca tadi, ada 2 pendapat. Ini kalau belum tergambar juga, maka berarti panjenengan harus ikut perang, Pak. Wah, saya masih mumet, saya belum tergambar. Nah, ikut perang, nanti nggak mumet. Nanti akan paham cara pembagian harta ghanimah sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca. 1562. Dari Abu Qatadah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan, barang siapa yang membunuh seseorang yang dibunuh, lahu, dia memiliki, alaihi, atas korbannya tadi, bayyinatun, bukti, falahu salabuhu, maka dia mendapatkan salabnya. Nah, salab itu adalah harta yang dibawa oleh si pasukan yang berperang yang kita bunuh tersebut. Muncul pertanyaan, ini ada orang kafir membawa kuda, Pak. Kudanya termasuk salab atau tidak? Kudanya dia tunggangi, tidak dia pakai. Kalau arloji kan dipakai, pedang kan dipakai, helm kan dipakai, baju besi kan dipakai. Untuk yang dipakai ini tidak ada perselisihan pendapat, itu termasuk salab. Tapi untuk kuda ini diperselisihkan oleh para ulama, termasuk salab atau tidak. Sebagian ulama mengatakan kuda termasuk salab, sebagian lagi mengatakan kuda tidak termasuk salab. Jadi untuk kuda ada perselisihan pendapat. Pertanyaan lagi, ini ada orang kafir membawa dompet. Dompet isinya uang sama kartu ATM. Mana yang termasuk salab? Uangnya. Kartu ATM-nya tidak. Karena kartu ATM-nya hartanya tidak dia bawa, tapi disimpan di bank. Maka bukan termasuk salab. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama sesuai hadis ini tadi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya salab diberikan kepada orang yang sudah membunuh si korban. Ini pendapat yang pertama. Dan kita pakai pendapat ini karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan lil imami, boleh bagi panglima perang ayyukhrija minas salabi, untuk mengeluarkan dari salab al khumusa, 1/5. Jadi diambil 1/5-nya boleh. Salabnya berapa kamu? Saya dapat 5 pedang, Pak. Karena orang yang saya bunuh itu dia membawa 5 pedang. Nah, kalau begitu 1 pedang kasihkan kepada kami. Ini adalah khumusnya, 1/5-nya. Boleh menurut sebagian ulama. Kalau pendapat pertama tadi nggak boleh. Semua 5 pedang menjadi milik orang yang membunuhnya. Pendapat yang ketiga, kata Imam Sauri, an-nafalu, yang disebut nafal, itu kalau seorang panglima perang mengatakan, siapa yang telah mendapatkan sesuatu maka dia menjadi miliknya. Barang siapa yang membunuh seseorang maka dia berhak terhadap salabnya. Ini baru boleh
dan tidak ada khumus. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini, imamnya harus kasih pengumuman di awal, pas perang diumumkan, siapa nanti yang ikut perang berhasil membunuh maka salapnya milik dia. Nah kalau sudah diumumkan baru berlaku hukum salap ini. Tapi kalau tidak diumumkan berarti nggak berlaku. Maka menurut pendapat yang ketiga ini tergantung di awal perang bagaimana. Di awal perang panglima mengumumkan bahwa salap menjadi milik dia, jadi milik dia. Kalau di awal perang panglima tidak mengumumkan, berarti salap tidak menjadi milik dia. Pendapat yang keempat, kata Imam Ishaq, salap itu milik orang yang membunuh, kecuali kalau salapnya banyak, lalu panglima perang berpendapat untuk diambil darinya khumus, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sampai ada 4 pendapat. Pendapat yang terakhir ini membedakan antara banyak atau sedikit. Kalau salapnya sedikit sudah milik orang yang membunuh total. Tapi kalau salapnya sangat banyak, maka ini boleh diambil 1/5-nya oleh panglima perang. Salapmu berapa? Ini saya bawa salap intan, Pak. Intan berapa? 5 intan. Intan permata. Nilainya berapa itu? Nilainya triliun. 1 triliun atau berapa? Banyak. Nah, maka imamnya ini menganggap, wah ini terlalu banyak salap kamu. Karena ini ada 5 intan, saya ambil 1, ya, 1/5-nya. Nah itu boleh menurut pendapat yang keempat ini. Jadi sampai ada 4 pendapat dalam masalah ini, dan ini sebenarnya semata-mata 4 pendapat ini munculnya karena adanya beberapa kejadian yang berbeda-beda di dalam perang, sehingga muncul beberapa pendapat seperti ini. Berikutnya babun fi, bab tentang karahiyati, makruhnya, maksudnya haramnya, bai'il maghanim, menjual harta ghanimah, hatta tuqsam, sampai dibagi. Dalam jual beli itu ada istilah gharar. Gharar itu spekulasi. Salah satu sebab spekulasi karena jahalah, karena tidak jelas. Nah yang sedang kita bahas ini, larangan menjual ghanimah sebelum dibagi, ini karena gharar atau spekulasi atau tidak jelas. Gambarannya gimana? Gambarannya gini, Pak. Saya mau berangkat perang, kemudian saya mengatakan kepada tetangga saya yang tidak berangkat perang, saya akan perang. Nanti ghanimah saya jual kepada Anda. Anda berani membeli berapa? Oh, saya membelinya 10 juta. Dia bayar kepada saya 10 juta, Pak, di awal. Nah, saya untung kan, dapat apa? Bayaran. Kemudian ghanimah saya berupa apa? Belum jelas. Bisa jadi ghanimah saya 5 ekor unta, bisa jadi 1 ekor unta, bisa jadi 10 ekor unta. Kalau ternyata saya dapat 5 ekor unta, sementara dia hanya bayar 10 juta, berarti dia untung banyak. 1 unta harga 10 juta, dia bayar 10 juta, dapat berapa? 5 unta. Atau saya hanya mendapatkan kambing, kambing 1 harganya 2 juta, dia bayar 10 juta, nah, dia rugi. Maka ini namanya gharar, spekulasi, bisa untung bisa rugi. Ini contoh yang pertama, ya, sebelum perang sudah saya jual. Contoh yang kedua, ini perang sudah selesai, kemudian panglima perang mengumumkan, ini kita mendapatkan ghanimah senilai 1 miliar, masing-masing pasukan dapat kambing senilai 10 juta misalnya. Dapat kambing senilai berapa? 10 juta. Sudah ditentukan berapa kambingnya, berapa nilainya. Bolehkah dijual? Ini pun juga masuk dalam bab ini, bab larangan menjual ghanimah sampai dibagi. Loh, katanya kalau sudah jelas nggak apa-apa dijual.
Betul, ini sudah jelas, tapi belum diberikan kepada kamu. Ghanimahnya masih dikumpulkan di satu tempat, baru diumumkan bahwasanya masing-masing dapat berapa? 10 kambing. Ya. Maka belum bisa dijual. Kapan bisa dijual? Kalau 10 kambing tadi sudah diberikan kepada saya, sudah serah terima. Ya. Kamu pasukan perang, ya ini 10 kambing untuk kamu. Nah baru setelah saya terima saya jual. Sebelum saya terima tidak boleh dijual. Tapi ini masalah khilafiyah. Kenapa masalah khilafiyah? Karena para ulama berselisih pendapat. Apakah ketika diumumkan tapi belum diserahkan, apakah sudah menjadi milik kita? Sebagian ulama mengatakan sudah menjadi milik kita. Kalau sudah menjadi milik kita berarti boleh dijual. Sebagian ulama mengatakan belum menjadi milik kamu. Kenapa? Belum serah terima. Berarti tidak boleh dijual. Jadi perselisihannya sebabnya bisa dua. Hukumnya sebabnya bisa dua. Hukum yang pertama haram karena tidak jelas atau spekulasi. Hukum yang kedua diperselisihkan boleh atau tidak karena apakah sudah jadi milik atau belum. Yang berpendapat sudah jadi milik boleh menjual. Yang berpendapat belum jadi milik belum boleh menjual. Sekarang kita baca hadisnya 1563. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syira'i dari membeli al-maghanimi, ghanimah-ghanimah hatta tuqsam sampai dibagi. Hadis ini gharib dan biasanya hadis yang gharib itu dhaif, tetapi di sini Syekh Albani mensahihkannya. Padahal di sini ada rawi bernama Syahr, ini seorang perawi yang dhaif, tetapi disahihkan oleh Syekh Albani karena adanya hadis-hadis yang serupa dengannya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bagi saya yang bicara, suara saya ini terlalu menggema dan susah diterima bagi saya yang bicara, ya. Dan seperti ini pernah terjadi di Masjid Kebak Keramat. Saya bicara itu suaranya terlalu menggema karena ruangannya luas begini, sehingga ketika saya bicara itu saya merasa susah memahami apa yang saya ucapkan, padahal saya sendiri yang bicara. Nah, bagaimana dengan yang mendengarkan? Mungkin juga kurang jelas. Kalau kurang jelas, itu cara mengatasinya adalah masjidnya dikasih karpet. Karena dengan karpet suara itu jadi masuk ke dalam karpet sehingga jadi semacam kedap. Tapi kalau ruangannya tembok keliling tembok semua, ini suaranya jadi mantul, Pak. Mantul jadi menggema. Nah, makanya setelah dikasih karpet di Masjid Kebak Keramat itu sekarang ngomong jadi enak, dipaham jelas. Nah, mungkin kalau di sini suaranya kurang jelas, sebabnya karena tidak ada karpetnya. Kalau sudah jelas ya sudah. Orang jelas itu. Hal-hal apa yang membatalkan puasa? Pembatal puasa sangat banyak. Tetapi yang paling inti adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, bahwasanya yatruku ta'amahu, orang puasa meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan meninggalkan syahwat. Maka makan membatalkan puasa, minum membatalkan puasa, syahwat atau mani membatalkan puasa, jima membatalkan puasa, mengeluarkan mani secara sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau keluar mani tanpa sengaja seperti ketika tidur, maka tidak batal puasanya.
Pembatal-pembatal yang lain itu nanti bisa dicari dengan kata-kata aftara. Aftara itu artinya adalah batal puasanya. Misalnya sabda Nabi, aftaral hajim, orang yang bekam batal puasanya. Tapi ini juga masalah khilafiyah. Nah, maka perinciannya kalau mau total ya dalam kitab fikih ya. Tapi yang paling inti 3 tadi. Kalau baju ada lafal Nabi Muhammad, apakah boleh dibawa ke kamar mandi atau ketika membuang air kecil? Tidak masalah, karena bukan termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang zikir, maka hendaklah apa? Hendaklah dibebaskan dari tempat-tempat yang najis. Karena Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar Allah termasuk takwanya hati. Berbicara kasar apakah membatalkan puasa? Tidak. Bohong tidak membatalkan puasa. Ghibah tidak membatalkan puasa. Marah tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi pahala puasa. Membatalkan pahala puasa atau mengurangi. Apabila salat tarawih ada yang salah atau kurang, apakah harus sujud sahwi? Hukumnya sama dengan salat biasanya. Kalau ada kekurangan amalan sunnah atau ada penambahan atau ada keraguan-raguan, nah, maka itu diganti dengan sujud sahwi. Tapi tidak wajib ya sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Apakah orang yang ingin melakukan hal yang buruk dan hampir melakukannya, apakah mendapatkan dosa? Intinya kalau sudah melakukan aksi maka dia sudah berdosa. Ada orang pengen maling, sudah berangkat dari rumah ke masjid untuk maling jam 1 malam. Ternyata di masjid ada yang tahajud. Akhirnya dia pulang lagi, Pak. Nah, dia berjalan dari rumah menuju masjid, itu sudah punya aksi, itu sudah dosa. Loh, kan belum jadi maling, tapi kan sudah punya usaha untuk maling. Sama dengan 2 orang yang bertengkar, sesama muslim. Sama-sama bawa pedang, satunya dibunuh mati. Kata Nabi, yang bunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat tidak bisa menerima. Kok bisa? Yang membunuh masuk neraka, oke. Ini yang dibunuh kok masuk neraka? Iya, karena yang dibunuh ini sudah bawa pedang. Dia pengen bunuh temannya, cuma keduluan. Akhirnya dia yang terbunuh. Tapi sudah ada aksi untuk membunuh. Sama juga. Apa maksud sabda Nabi, orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah? Ya. Nah, ini banyak salah paham. Okay? Dikira orang mukmin yang kuat itu yang kotot gini, bukan. Kalau begitu ya Ibnu Mas'ud itu tidak begitu disukai Allah, karena Ibnu Mas'ud itu kurus krempeng. Okay? Maka yang dimaksud kuat di sini apa? Kuat apanya? Okay? Kuat hartanya? Apa kuat badannya, apa kuat imannya, apa kuat hatinya. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud kuat ini adalah kuat batinnya. Iman itu batin, okay? Hati itu batin, itu maksudnya. Jadi bukan kuat badannya, bukan. Orang kuat badannya tetapi imannya lemah, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya ada hadis mengatakan ada orang gemuk ditimbang di akhirat ternyata ringan sekali. Kenapa? Nggak ada iman. Tapi ada orang kurus ditimbang berat sekali. Kenapa? Ada iman kuat. Jadi bukan kuat badan ini, tapi kuat hati atau kuat iman, kuat batin. Ada pemuda badannya kuat tapi tahajud bolong-bolong. Ada orang tua badannya sudah lumpuh tapi tahajud tidak pernah berhenti.
setiap malam tahajud, jam 2 selalu bangun. Ini yang disebut kuat yang mana? Yang pemuda atau yang pak tua? Yang pak tua. Kuat apanya? Kuat batinnya atau hatinya atau yakinnya sehingga dia tahajud. Apabila seseorang itu menelan dahak di waktu puasa, apakah puasanya batal? Kalau disengaja batal, kalau tidak, tidak. Jadi tidak boleh disengaja. Tidak boleh apa? Disengaja. Sudah keluar dahak, dahaknya banyak, sudah di lidah ini. Kemudian panjenengan masukkan lagi. Masukkan saja, barangkali bisa melenyapkan lapar. Maka batal puasanya. Meskipun saya jujur masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan dahak sama dengan ludah. Ludah kan enggak membatalkan kan? Berarti dahak juga enggak batalkan. Tapi yang lebih bagus tadi pendapat yang pertama, sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Karena kita bisa mengeluarkan, ya, kita bisa melepehnya bisa. Apakah seseorang laki-laki yang menyentuh secara sengaja perempuan selain mahramnya, puasanya batal? Tidak membatalkan puasa. Perbuatan dosa tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi pahalanya saja atau membatalkan pahalanya, ya. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan. Batal puasanya atau batal pahalanya. Kalau batal puasanya berarti puasanya tidak sah, harus diulang. Ada orang puasa kemudian minum siang hari, padahal tahu kalau minum tidak boleh, tapi dia sengaja minum, puasanya batal, harus diganti di hari yang lain. Tapi kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka yang batal adalah pahalanya puasa, bukan amalan puasanya. Apa hukum merokok dan apakah boleh merokok saat berpuasa? Hukum merokok ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Pendapat yang mengatakan haram lebih banyak. Kenapa? Karena terbukti rokok itu memadoroti. Sementara Rasulullah bersabda la dororo wala diror, tidak boleh berbuat madorot dan tidak boleh saling memadoroti. Nah, rokok ini memadoroti, memadoroti paru-paru kita, memadoroti orang-orang sebelah kita, memadoroti anak kita, banyak madorotnya. Makanya mayoritas ulama mengatakan haram. Tapi yang mengatakan makruh juga masih ada. Yang jelas rokok itu di masa Nabi belum ada, sehingga kalau ada perselisihan pendapat maklumi. Kalau di masa Nabi sudah ada, gampang, Nabi ngomong apa selesai. Itu ada hadis mengatakan at-tambak haram, tembakau haram, itu hadis palsu itu Pak. Jadi tidak ada satupun hadis Nabi yang bicara tentang tembakau, nggak ada. Itu semuanya hadis palsu. Nah, apakah membatalkan ataukah tidak? Batalkan, karena dia termasuk zat yang masuk ke dalam jauf, ke dalam perut kita, atau ke dalam rongga kita. Nah, maka ini apa? Membatalkan puasa. Jadi merokok puasanya batal tidak? Batal. Harus diganti, ganti dari yang lain. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita juga kan sampai di sini, dan karena ini Ramadan, waktu yang mustajab doa, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa
wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.